Bismillahirrahmanirrahim. Balaghul ula bikamali, kasyafat duja bijamali, hasanat jami'ah hisali, sallu alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Summa salatu afdalus salamu ala ashrafi khalqi wa ala alihi wa sahbi. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil liqa'i. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang adabul ilmu. Di dalam kitab Ta'lim Muta'lim, Syekh Nazar Nuji menjelaskan, ala latanalul ilma illa bisittatin. Tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Jadi yang pertama adalah zukain. Orang yang ingin mendapatkan ilmu itu harus cerdas. Yang kedua adalah wahirsin. Orang yang menuntut ilmu itu harus semangat. Coba sekarang kita niat untuk menuntut ilmu aja malas. Di luar hujan mendung. Sekolah, sudah waktunya kita sekolah, sudah jam 7:30. Ah, nanti dululah. Telatlah sedikitlah, sebentar aja. Jadi ketika kita ingin menuntut ilmu, itu wajib niatnya nawaitu ta'allum, untuk menuntut ilmu. Tidak boleh kita niatnya untuk mendapatkan snack. Tidak boleh kita niatnya untuk mendapatkan makanan, itu tidak boleh. Jadi kita introspeksi diri kita, kenapa ilmu itu tidak masuk atau kenapa ilmu itu sulit untuk dimasukkan ke dalam otak kita, maka ada teknis-teknis atau sistem yang kurang. Jadi niatkan dalam diri kita, nawaitu ta'allum, bismillah. Saya ingin menuntut ilmu, semoga Allah berikan kita kecerahan, berikan kita penerangan di dalam hati kita, supaya ilmu itu masuk ke dalam hati kita. Yang ketiga adalah wastibarin. Jadi orang menuntut ilmu itu harus sabar. Tidak bisa tiba-tiba kita menjadi profesor, kita menjadi doktor. Semuanya itu adalah step by step, on process. Jadi jika kita melihat ada orang yang tiba-tiba dia itu bisa untuk mempresentasikan, segala sesuatunya itu telah dimatangkan. Seperti masuknya ilmu ke dalam tubuh kita, ke dalam akal pikiran kita. Ilmu akan dicerna sedemikian rupa. Ada yang dari awalnya dia harus merangkak sehingga dia bisa. Ada yang kemudian dengan cara ia lari untuk menggapai ilmu tersebut. Jadi kita tanamkan kesabaran dalam hati kita, dalam diri kita. Segala sesuatunya harus innamal a'malu binniyat, kemudian kita mantapkan hati kita untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Yang keempat adalah orang yang menuntut ilmu, yaitu wabulghatin, harus punya biaya. Jadi keluarkanlah harta kita untuk kita sedekahkan anaknya menuntut ilmu, keluarganya kita sedekahkan untuk menuntut ilmu. Keluarkan dengan habisnya harta itu untuk menuntut ilmu, maka insya Allah kita investasikan surganya di amal kebaikan akhiratnya kelak. Insya Allah. Yang kelima adalah orang menuntut ilmu itu harus wa irsyadi ustadzin, harus punya guru. YouTube sudah difasilitasi oleh negara. Facebook juga sudah ada terfasilitasi. Kemudian bahan buku bacaan itu sudah banyak dicetak. Lalu bisakah kita belajar atau thalabul ilmi hanya menggunakan apa yang sudah difasilitasi tanpa menggunakan guru? Tidak bisa. Karena kata Allah, jika kita belajar tidak ada guru, maka fasyaikhu khusyaiton.
gurunya adalah syaitan. Nauzubillahi min zalik. Karena kita itu harus punya pedoman dalam hidup. Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Hanafi. Beliau berdua ini adalah orang-orang hebat, orang-orang masyhur, yang kemudian filosofi keilmuannya itu memiliki banyak perspektif. Beliau adalah seorang ijtihad, mujtahid. Jadi kita sebagai orang awam seperti kita sekarang ini, kita harus memiliki murabbi atau harus memiliki guru. Jadi ada pondasi di dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, syarat untuk menuntut ilmu yaitu watuliz zaman. Jadi orang menuntut ilmu itu harus lama waktunya. Tidak bisa ujuk-ujuk harus cepat, tiba-tiba harus profesor, tiba-tiba harus dokter, tiba-tiba harus insinyur, tiba-tiba harus menjadi jenderal. Itu tidak bisa. Jadi harus step by step, semuanya ada butuh proses. Ketika proses itu telah kita raih, semakin sulit kita untuk mencari ilmu, semakin banyak pahala yang akan Allah kasih dengan berlipat ganda. Karena Allah menilai dari segi proses, bukan segi hasil. Jadi semakin pahit atau semakin panjangnya menuntut ilmu, semakin sulitnya kita untuk mencari ilmu, maka disitulah kita menabung pahala yang sangat besar. Semoga Allah berikan kita, orang di sekeliling kita ini adalah orang-orang yang banyak sekali berwawasan tinggi. Orang-orang yang memang benar dan pintar. Jadi kalau kata Syekh Kiai Haji Nur Ali, kiai saya dulu di pondok pesantren, yaitu orang itu yang pertama bukan pintar, melainkan benar. Karena orang benar itu sudah pasti pintar. Namun orang pintar belum tentu ia benar. Banyak orang pintar, pintar mencuri, pintar korupsi. Sedangkan orang benar, insya Allah, ketika kebenaran sudah diangkat oleh Allah dan kita sudah tanamkan, sudah kita tuai, maka insya Allah hasil yang kita tuai itu akan manis di akhir. Maka menurut filosof, proses tidak akan mengkhianati hasil, itu betul. Coba kita renungkan, ketika kita sudah tertatih-tatih menuntut ilmu, sudah tertatih-tatih untuk menghafal Al-Quran, namun sangat sulit kita. Disitulah Allah menguji kita dengan Allah menambahkan banyak sekali pahala supaya kita sabar. Ketika kita ingin sesuatu, apakah kita mesti merengek ke orang tua? Wajib. Begitu juga untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu tidak instan. Jadi menuntut ilmu itu harus butuh pahitnya, harus butuh keringat, harus butuh apa yang kita punya, kita kerahkan untuk ilmu. Semoga Allah dekatkan kita dengan orang-orang baik dan orang-orang yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahul musta'an ila tariqil jinan, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.